Ada. Ya, ada ya. Oke. Ya, kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, pada malam hari ini, dengan kita melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Nah, dengan catatan pada malam hari ini, mengapa saat teduh penting bagi orang percaya? Menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, agar kita bisa bersekutu dengannya. Allah rindu dan menantikan kita untuk mau membuka hati dan hidup bersekutu dengan Dia secara pribadi dan lebih intim. Seperti dalam Wahyu 3 ayat yang 20, saya akan bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia kita bersama-sama dengan aku. Ya, ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, kita harus peka untuk mendengarkan suaranya. Dan ketika suara Tuhan mengetuk pintu hati kita harus benar-benar membukakan hati kita sepenuhnya untuk menerima Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Sebagai manusia yang berdosa adalah mustahil untuk bisa bersekutu atau berhubungan intim dengan Allah. Tetapi karena karya Yesus Kristus di atas salib, kita semua menjadi mungkin. Yesus telah menjadi perantara yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, berapa lama waktu pribadi kita dengan Allah? Berapa lama waktu kita bersama berhubungan intim dengan Allah kita? Waktu pribadi untuk Tuhan sumber kekuatan dan kita bisa belajar dan meneladani Tuhan Yesus di mana Ia selalu menyediakan waktu untuk intim dengan Bapa. Ini suatu hal biasa ya. Kita diajarkan untuk meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap Bapanya. Dia seringkali menyendiri untuk bersekutu dengan Allah. Seperti yang tertulis, pagi-pagi benar, waktu masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35 dan juga di dalam Lukas 5 ayat 16 juga menyatakan ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Selalu bersekutu dengan Bapa adalah kunci keberhasilan pelayanan Yesus. Bagaimana dengan kita selama ini apa yang selama ini kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita, bagaimana respon kita, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap kita, lalu apa respon kita, apa yang selama ini kita lakukan, apakah
kita benar-benar memiliki waktu berhubungan intim dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ya kita nggak tahu ya waktu kita itu mungkin kita masih bisa berdoa mungkin di pagi hari atau mungkin di malam hari. Itu tergantung dari mungkin dari kerelaan hati kita ya. Kerelaan bukan berarti kita ini harus ya, seharusnya harus, itu sebuah kewajiban. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita ke depannya. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya kita minta petunjuk daripada Tuhan sehingga kita tidak blank ya, baik itu dalam pekerjaan, baik itu apapun yang kita lakukan. Kita minta Tuhan yang selalu ada di depan kita. Tuhan Yesus secara rutin menyediakan waktu bersaat teduh. Lalu siapa kita? Sehingga kita masih, ya maaf kata, kita masih suka malas atau ogah-ogahan untuk berdoa secara pribadi. Ketika kita secara rutin bersaat teduh, kita akan semakin berakar di dalam firman dan bertumbuh di dalam iman. Semakin kita disiplin dalam saat teduh, makin kita intim dengan Tuhan, kehidupan yang berbuah. Apakah kehidupan kita dengan buah-buah yang sudah kita miliki, ya buah-buah roh ya contohnya. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita, itu banyak sekali buah-buah roh yang mungkin kita seringkali baca nilai firman Tuhan ini. Dan apakah ada salah satunya yang mungkin dinempel dalam kehidupan kita, ya kita dengan salah satunya mengasihi sesama aja dulu deh. Apalagi kadang-kadang kita gini ya, kita bersekutu, tapi ya mungkin saya secara pribadi dalam persekutuan kita dibenci atau benci orang. Itu contoh ya, satu hal ya yang mungkin masih ada dalam secara pribadi saya. Dan hidup yang berbuah adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang berkualitas. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kehidupan kita ini sudah menjadi teladan buat orang lain? Apakah yang selama ini Tuhan Yesus lakukan terhadap kita, apakah kita sudah mengikutinya? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan sesama kita? Hubungan kita dengan Tuhan seperti bagaimana? Ya, mungkin akhirnya kita bisa menilai hubungan saya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Dan inilah yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, berhubungan intimlah dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, semua ini seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya kembalikan ke Pak Rahmadi, Bu Eti. Ada yang ingin Bapak Ibu, bahwa ternyata kadang-kala waktu kita sedikit untuk Tuhan gitu ya. Kan kadang-kadang untuk saat atau berdoa secara pribadi saja kadang susah sekali gitu untuk mencari waktu. Ya, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin sharingkan malam hari ini? Silahkan. Punya pengalaman atau punya trik bagaimana membagi waktu seperti itu, membagi waktu agar kita berdoa pribadi lalu bersaat teduh. Mari Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Atau Pak Rahmadi mau sharing? Silakan Pak. Ya, silakan, mungkin Bapak Ibu ada. Ya, menarik ya firman Tuhan tadi. Yakobus pakai sesuatu gambaran yang simpel, yang ya, yaitu dengan gambaran cermin. Menarik. Cermin itu kan kalau kita ngaca,
kita mungkin lebih dari sekali ya mengaca di rumah, betul nggak? Habis mandi, mau tidur ngaca, mau apa ngaca, ya nyisir, kita lihat. Tapi kita seperti orang lupa wajah kita begitu. Baru udah ngaca lagi begitu ya. Padahal kan nggak berubah banyak begitu, paling bentuk rambutnya dan sebagainya. Nah, Yakobus pakai itu menarik gitu ya, untuk menggambarkan orang yang tidak mau melakukan, hanya mendengar, ya seperti itu. Yang mendengar sambil lalu, ya sudah begitu. Ya, dan tidak ada dampak apa-apa dalam hidupnya begitu. Ya, tapi ini mungkin memang sebuah kecenderungan orang Kristen sejak dulu, ya, maka Yakobus berkata seperti itu, ya, dan ini pun terus ada sampai sekarang. Yang enggak melakukan, mendengar aja kadang susah, ya. Ambil telinga kiri, keluar telinga kiri lagi begitu. Ya, jadi nggak masuk begitu, saudara. Ya. Ya, tapi sekali lagi bahwa inilah yang Tuhan mau ya, Bapak Ibu ya, bahwa kita harusnya menjadi orang-orang yang selalu untuk kebenaran firman Tuhan. Ya. Mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Mungkin kalau dalam kondisi lelah ya Pak ya, kondisi lelah banget. Bentar. Halo, dengar nggak Pak? Kedengeran? Ya. Iya. Jadi kalau dalam kondisi lelah, kita doa. Kalau saya pribadi, saya pernah sangat lelah gitu. Saya doa dan lupa amin Bapak. Saya bangun pagi-pagi baru pagi. Itu saya pernah alami karena mungkin karena lelah banget gitu loh. Ini lagi kabel. Halo, dengar nggak suaranya? Putus-putus ya? Putus-putus, Ci. Putus ya. Udah? Ya dari saya itu aja sebentar ini kabel. Ya, saya juga itu sering pergumulan ya kalau untuk doa khusus buat Tuhan. Pengen saya sih setiap pengennya sih saya tuh bangun tidur gitu, pengen punya waktu khusus buat Tuhan. Tapi ternyata bangun tidur ingatnya ke dapur lagi gitu. Jadi kapan gitu ya? Kalau malam udah keburu ngantuk. Kalau siang apalagi gitu, repot. Nyiapin makan pagi, makan siang, makan sore. Ini juga baru pulang kerja. Oh. Ya puji Tuhan ada ini ya, ada doa malam. Kalau enggak kayaknya enggak ada waktu untuk doa pribadi ya. Ini satu pergumulan buat saya. Iya. Baik, terima kasih Karena ada lagi Bapak Ibu yang memang sudah Bapak Ibu mendengar itu lebih gampang daripada melakukan. Mendengar sangat gampang sekali gitu. Tapi kalau melakukan itu kayaknya susah sekali gitu. Apalagi kalau firman Tuhan gitu ya. Lebih enak yang ditawarkan istilahnya kedagingan gitu ya daripada melakukan firman Tuhan. Tapi ya Bapak Ibu kita dituntut untuk memproses diri untuk menjadi lebih baik lagi. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin sharing? Ya. Ya, Titin. Oh, ya itu aja sih yang tadi saya bilang. Keputus soalnya. Jangan dalam kondisi lelah sih. Kalau kondisi lelah memang secara ya itulah kita lemahnya. Jadi kadang teh aminnya teh benar-benar pagi gitu, saking capeknya gitu. Jadi kadang saya kalau berdoa udah sampai capek banget, saya bilang, Tuhan, aduh ampun, doanya nggak bisa panjang, Tuhan nggak bisa banyak curhat ini, Tuhan udah capek. Besok pagi lagi ya Tuhan, karena seperti itu.
Itu aja sih. Kadang-kadang juga begitu. Lupa amin ya. Ya, aminnya pagi. Aminnya pagi, bener. Iya, terima kasih. Wah, itu ya, manusiawi ya. Kadang-kadang kalau udah lelah, rasanya susah sekali lawannya gitu. Ya. Betul. Tapi masih ada waktu Ya, berdoa, betul. meskipun lelah, meskipun aminnya besok juga rasanya kesempatan ya yang baik Iya. berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Jadi kadang saya mungkin nggak mungkin kalau pas lagi sibuk nggak bisa ambil waktu khusus untuk saat teduh secara pribadi. Jadi di saat ketika saya lagi naik motor, saya lagi cuci piring, saya lagi nyapu atau melakukan pekerjaan apapun, ya saya sambil berdoa. Saya pikir Tuhan juga mendengar. Gitu. Ada lagi? Ada karya itu gitu kan. Tuhan bisa di mana aja ketika kita ingat dan kita bersyukur, kita berdoa. Iya, betul. Iya. Tidak dibatasi. Betul. Iya. Baik. Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita akan naikkan doa syafaat. Ya, ada beberapa pokok doa Bapak Ibu malam hari ini. Ini jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Ibu Livangil masih ini, Ibu Dince, Tante Marta, Ibu Herawati, Ibu Yohana, masih semua ini Bu Yohana. Ibu Wiwi ya, katanya jatuh di rumah. Ibu Wiwi yang di Opo ya? Jatuh. Asia. Wiwi pakai H kali ya, Bu Wiwi. Wiwi, oh Wiwi. 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 Bu Wiwi Taman Kopo, Citin. Iya. Iya. Kalau nggak salah, ya kalau Yang lihat dari itu sama sepertinya itu. Yang Benar nggak sih? kan? Aku salah saya. Yang Coba lansia. besok. Iya, berarti coba besok Iya, saya ke Yang rumahnya, saya lansia. dekat rumahnya. Ya, dekat si Fang rumahnya. Oh, berarti benar ya Tante Wiwi Oh. itu ya. Oke. Oke, ini ya. Ada lagi yang sakit? Cukup ini. Minta tolong Cindrawati ya. Ya. Bapak Ya. Riyadi. Kenapa? Michael sakit. Michael. Pak Suryadi darah. Michael. Tidak juga. Ya. Michael. Ya. Anak yang gede. Oh, anak. Michael. Apa? Pak Romi. Sama kan Pak. Sakit apa Pak Romi? Panas badannya. Mana? Oke. Cindrawati ya, yang poin 1 ya. Jemaat sakit. Siapa? Yang kedua, jemaat dan simpatisan GKI Pasko agar tetap bersahabat dalam masa-masa ini. Pak Adi. Pak Adi? Iya. Bisa? Oke. Yang ketiga, anak-anak kita dalam studinya dan para guru. Tufei bisa bantu? Coba. Yang nomor 3, anak-anak dalam studi dan para guru. Iya. Itu ya, baik. Pak, Situasi, Pak? ya. oh maaf Pak, potong. Saya meminta doain anak ini Jojo juga Pak. Dia teh kan tes pertamanya udah beres. Oh ya, Sekarang dia mau masuk tes tahap 2. Jojo ya. Tes tahap 2 itu kan dia di kesehatannya. Dia kan ada tes kesehatan.
dia kan ada masalah di tulang punggungnya, ada skoliosis. Itu teh ada di dalam persyaratan sih, gitu. Ada di POM-nya gitu. Jadi untuk pertimbangannya saya juga jadi bergumul sama istri. Takutnya dia gagal nanti di tes kesehatannya nggak bisa masuk. Ya tolong bantu dalam doa lah. Ya. Gitu. Oke. Bu Fefe ya, tolong ya. Yang ini. Ya. Oke. Situasi menjelang new normal, supaya masyarakat tertib aturan dan tidak sembarangan. Bu Widya bisa bantu, Bu Widya? Bu Widya. Iya, Pak. Nah, connect. Iya, Pak, siap. Oke, Bu Widya ya. Persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah di gereja. Pastiadi. Ya, Pak. Ya, oke. Yang baik, Pak. Tim medis yang bekerja keras korban sakit. Saya yang berdoa. Ya, dari yang terlatih. Udah Pak, mulai Pak? Ya, silakan. Ya, oke. Yuk, mari kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kami, meskipun secara online pertemuan kami, tetapi kami mau bersatu hati ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, karena Tuhan mengutus kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan, melalui doa-doa yang boleh kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada kesempatan malam hari ini, kami secara khusus berdoa untuk mereka, saudara-saudara kami yang dalam kondisi tubuh jasmani yang lemah Tuhan, untuk Ibu Natalia Koko, Ibu Li Fong Yung, mamah dari saudara kami Novi, karena ada penyempitan di pembuluh darah di jantung, Ibu Dince sedang pengobatan kankernya, Ibu Marta, Ibu Herawati yang kena stroke, Bapak Suryadi yang menjalani cuci darah, Ibu Yohana, Ibu Wiwi yang kami mendapat kabar dia terjatuh, dan juga untuk saudara kami Michael yang dalam kondisi tubuh jasmani karena panas. Kami percaya seluruh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini juga yang tidak disebutkan namanya, kami yakin dan percaya ketika kami memohon kepadamu, mohon Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan melalui bilur-bilur darah Tuhan kami Yesus Kristus, Kau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui dokter, melalui perawatan, obat-obatan, semua yang dilakukan untuk penyembuhan, untuk proses penyembuhan ini, Tuhan yang akan selalu senantiasa memberikan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, dalam mereka bisa bersabar Tuhan untuk menjalani proses semuanya ini. Karena kami yakin dan percaya ketika ada sukacita, ada hati yang gembira, pertolongan daripada Tuhan, kesembuhan itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, atas syukur dan berkat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus Kristus.
Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga dalam malam ini Bapak doa bagi jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja Bapak, agar mereka diberi kekuatan, diberi ketabahan dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Mereka tetap bersabar dalam pergumulan hidup yang mereka masing-masing Bapak. Baik orang tua, baik anak muda ya Bapak, tetap bersabar untuk bersabar dalam pengharapan dalam masa-masa pandemi ini Bapak. Dan kiranya ketika kami tidak terburu-buru dalam memulai ibadah di gereja ya Bapak, tapi kami lebih melihat situasi dan kondisi secara keseluruhan ya Bapak. Doa yang jauh dan sempurna ini kami alaskan dalam nama Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan kalau hari ini anak-anak kelas 6 SD boleh dinyatakan lulus. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita juga, walaupun hanya di rumah saja. Seperti Noel, berkatilah Tuhan, juga Joshua, anak dari Hendrik dan Vera, sudah dinyatakan lulus. Biarlah di hari-hari yang akan datang, mereka boleh belajar secara online dan mereka tetap bersemangat. Tuhan, khususnya untuk Jojo yang telah lulus tes tahap pertama dan akan menjalani tes kedua, Tuhan, masalah kesehatan. Engkau tahu akan keadaan tubuh anakmu ini, Tuhan. Bapa di surga, kami berseru kepadamu, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak Jojo. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para guru yang melaksanakan tugas mereka walaupun mereka tidak mengajar di sekolah. Berkatilah para guru, berikan sehat, hikmat, akal budi. Tak lupa kami juga berdoa untuk yayasan seperti BPK, kepada pengurus semua Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat di dalam mengambil kebijaksanaan untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk berdoa bersama. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan yang telah menolong kami semua, bangsa Indonesia, dan terutama yang ada di Bandung dan sekitarnya. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kemauan bagi kami semua sebagai masyarakat untuk mematuhi situasi dan kondisi kami untuk masa-masa menuju new normal. Berikan kemampuan bagi kami semua masyarakat ini untuk mematuhi aturan, protokol yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga semuanya dapat bisa berjalan dengan baik. Tuhan, berikan kepada kami semua hati yang bijaksana di dalam setiap apa yang kami hadapi, sehingga semua dapat menuju ke situasi dan kondisi normal seperti sedia kala. Kami tahu Tuhan, ini semua bisa terjadi karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami dan berikan kami untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang akan memasuki era baru. Ibadah dengan new normal. Tuhan persiapkan semua
orang-orang yang berkecimpung dan berkaitan dengan terselenggaranya ibadah. Tentu kami berdoa bagi majelis jemaat, khusus majelis jemaat Gereja Kristen Indonesia Pasir. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi supaya bisa menyelenggarakan ibadah dengan baik. Biar dalam segala persiapannya Tuhan memberkati. Dimulai dari protokol kesehatan, mulai sarana dan sebagainya, Tuhan juga yang akan ikut serta mempersiapkannya. Karena kami percaya bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Ya. Sertailah kami dalam seluruh kehidupan kami, terutama bagi kehidupan jemaat GKI Pasir Koja ke depan. Supaya setelah new normal ini selesai, biarlah menjadi wadah di mana memenangkan jiwa-jiwa baru untuk datang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadikanlah sarana ini Tuhan berkati supaya menjadi berkat. Terima kasih. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada malam hari ini kami juga teringat untuk tim medis, para dokter, para perawat, dan orang-orang yang sedang bekerja keras untuk menangani korban dan juga dalam upaya menemukan obat untuk kesembuhan korban COVID. Tuhan pakai mereka dengan segala hikmat mereka, dengan kepintaran mereka, ilmu yang mereka punya. Biar dengan itu Tuhan, kita boleh bekerja dengan baik, cita dan juga tentunya dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka di setiap rumah sakit, di setiap tempat, dan menangani korban-korban. Tuhan berikan mereka daya tahan tubuh yang baik, berikan mereka semangat dan sukacita, supaya mereka semua boleh bekerja dengan sungguh baik dan boleh membuahkan dampak juga yang baik bagi situasi sekarang. Berkati juga keluarga mereka, yang mungkin mereka diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah dengan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, keluarga mereka juga boleh tetap dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan segala pergumulan doa-doa kami malam hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajarkan kami berdoa seperti yang Tuhan juga ajarkan kepada kami. Kami yang di surga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah pada hari makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan Amin.